Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah baik ya. Di sini Ibu akan absen dulu kepada kalian. Nah, di sini Ibu mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Indri, Bu. Kenapa Indri? Sakit flu, Bu. Ada suratnya? Ada, Bu. Ini, Bu. Mana Ibu lihat dulu. Dari hari apa ini Indri sakit? Senin, Bu. Nah, di sini Ibu mau tanya dulu kepada kalian. Ada yang sudah sarapan pagi hari ini? Udah, Bu. Alhamdulillah sudah ya. Nah, berarti kalau sudah sarapan pagi berarti semangat dong untuk belajarnya. Nah, di sini Ibu mau memberi motivasi atau saran buat kalian untuk semangat lagi belajarnya. Nah, sebagai murid kita harus semangat belajarnya dan semangat untuk menuntut ilmu. Ada hadis yang meriwayatkan yang berbunyi tolabul ilmi faridatul ala muslimi wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim dan muslimat. Nah, kita sebagai murid atau siswa dan siswi harus semangat untuk belajarnya dan menuntut ilmu. Nah, tadi Ibu sudah memberi motivasi atau saran buat kalian sedikit. Kemudian Ibu akan memulai belajar kita hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Siapa di sini ketua kelasnya? Saya, Bu. Andri ya, pimpin Andri. Nah, alhamdulillah. Nah, tadi sudah berdoa. Ada yang tahu kita hari ini belajar apa? Ada yang tahu? Nah, sekarang kita belajar tentang sistem pencernaan pada hewan rumensia. Ada yang tahu hewan rumensia itu hewan apa? Hewan sapi, Bu. Sapi itu makanannya apa? Rumput. Betul, Atau rumput. Nah, tujuan kita belajar hari ini untuk apa? Nah, tujuan kita hari ini untuk mengetahui bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan rumensia. Baik anak-anak, dengarkan Ibu ya nanti penjelasan Ibu bagaimana proses pencernaan pada hewan rumensia itu. Hewan rumensia itu merupakan hewan pemamah biak, pemakan tumbuhan atau disebut herbivora. Ibu di sini sedikit menyampaikan tentang fungsi organ-organ pada sistem pencernaan. Nah, yang pertama pada rongga mulut. Rongga mulut ini berfungsi sebagai tempat masuknya makanan. Selanjutnya, esofagus. Nah, esofagus ini berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dan lambung. Nah, sekarang fungsi lambung. Fungsi lambung ini untuk pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulosa
yang bisa menguraikan selulosa. Betul. Nah, fungsi usus halus itu adalah untuk menyerap sari-sari makanan yang ada di dalam lambung. Betul. Sari-sari makanan tersebut ada di dalam lambung akan dikeluarkan ke mana? Ke mana? Ada yang tahu? Ke seluruh tubuh. Nah, anus ini setelah sari-sari makanan sudah diproses di dalam lambung, lalu proses tersebut dikeluarkan menuju ke anus. Sisa makanan tersebut menjadi ampas, lalu dikeluarkan ke bagian anus. Nah, di sini sudah dibagi kelompoknya sama ibu tadi, empat kelompok ya. Nah, ibu akan menjelaskan. Nah, di sini ibu akan menjelaskan bagaimana sistem pencernaan pada hewan rumensia. Nah, hewan rumensia kenapa disebut dengan hewan sapi? Ada yang tahu? Nah, karena sapi cara proses pencernaannya itu dengan cara mengunyah kembali makanannya yang sebelumnya masuk pada organ pencernaan. Karena hal ini terjadi pada apa? Ayo, ada yang tahu pada apa? Pada apa? Nah, pada lambung, karena lambung ini memiliki empat ruang, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Nah, ketika sapi mengunyah dan menelan rumput semulut penuh yang kemudian disebut dengan bolus. Untuk pertama kalinya bolus ini akan memasuki rumen. Beberapa bolus juga memasuki retikulum di dalam rumen. Retikulum terdapat mikroorganisme mutualistik yang memproduksi cepat, yaitu prokariota dan protista. Mikroorganisme ini bekerja mengolah bolus yang kaya selulosa tersebut dan menghasilkan produk sampingan, yaitu pada asam lemak. Nah, yaitu pada asam lemak sapi secara periodik. Lalu mengregurgitasi atau disebut dengan kembalinya makanan ke esofagus dan mulut dan mengunyah kembali bolus yang kemudian makanan lebih mudah diolah. Sapi akan menelan kembali makanannya dengan cara memamah. Selanjutnya memasuki omasum. Omasum ini tempat air dihilangkan. Memamah yang mengandung banyak sekali mikroorganisme tersebut. Lalu masuk ke abomasum. Nah, abomasum ini untuk dicerna oleh enzim-enzim milik sapi itu sendiri. Pencernaannya selanjutnya berlangsung ke usus halus. Kemudian diekresi dan kemudian diekresi lagi melalui anus. Nah, ibu sudah membagi kelompoknya tadi. Nanti masing-masing nanti kalian mengurutkan gambar sistem pencernaan pada hewan rumensia. Ini ibu akan membagi gambar tentang sistem pencernaan pada hewan rumensia. Nanti kalian
Ibu suruh untuk mengurutkan gambar pada bagian-bagian sistem pencernaan pada hewan rumensia. Satu kelompok satu ya, perwakilan. Di sini saya akan mengurutkan gambar tentang sistem pencernaan pada hewan rumensia ya. Yang pertama pada rongga mulut, esofagus, lambung, usus halus, perut, usus besar, dan anus. Terima kasih. Penjelasan Ibu sudah paham? Alhamdulillah paham ya. Nah, sekarang Ibu akan memaparkan video untuk kalian. Nanti kalian Ibu suruh untuk mengamati video dan dicerna dengan baik. Nanti kalian akan Ibu tunjuk untuk mempresentasikan ke depan dari kesimpulan video yang Ibu kirim tadi. Nah, nanti kalau sudah diamati video yang Ibu kirim tadi, langsung saja nanti perwakilan kelompok maju ke depan untuk presentasi ya. Paham anak-anak? Ya, alhamdulillah paham ya. Sapi disebut hewan ruminansia karena mengunyah kembali makanannya yang sebelumnya telah masuk pada organ pencernaannya. Hal ini terjadi karena sapi memiliki lambung yang terbagi menjadi 4 ruang, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Ketika sapi mengunyah dan menelan rumput semulut penuh, yang kemudian disebut dengan bolus, untuk pertama kalinya bolus ini akan memasuki rumen. Beberapa bolus juga memasuki retikulum. Di dalam rumen maupun retikulum terdapat mikroorganisme mutualistik yang berproduksi cukup cepat, yaitu prokariota dan protista. Mikroorganisme ini bekerja mengolah bolus yang kaya selulosa tersebut dan menghasilkan produk sampingan, yaitu asam lemak. Sapi secara periodik meregurgitasi dan mengunyah kembali bolus yang kemudian memecah serat, menyebabkan makanan lebih mudah diolah. Sapi kemudian menelan kembali mamahan dan selanjutnya akan memasuki omasum, tempat air dihilangkan. Mamahan yang mengandung banyak sekali mikroorganisme tersebut akhirnya masuk ke abomasum untuk dicerna oleh enzim-enzim milik sapi itu sendiri. Pencernaan selanjutnya berlangsung di usus halus, usus besar, dan kemudian diekskresi melalui anus. Ini saya dari kelompok 1 untuk mempresentasikan diskusi kami tentang sistem pencernaan pada hewan rumensia. Nah, hewan rumensia ini contohnya pada hewan sapi. Cara memakannya itu dengan mengunyah atau memamah. Makanannya ini dengan rumput. Di dalam tubuh sapi terdiri dari 5 beberapa organ. Yang pertama rongga mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, di dalam lambung itu terdiri dari 4 ruang, yaitu rumen, retikulum,
dan Abu Masum. Nah, dari catatan diskusi kami tadi, ketika sapi mengunyah dan menelan rumput semulut penuh yang kemudian disebut dengan bolus. Nah, bolus ini adalah sebuah massa yang proses yang ditelan. Sekian dari saya presentasi dari kelompok 1. Nanti jika ada yang kurang bisa ibu yang menambahkan. Terima kasih. Sekarang kalian sudah presentasi tadi perwakilan. Nah, ibu akan mengajukan pertanyaan buat kalian. Ibu tunjuk aja ya biar rame. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan hewan rumensia? Ya, betul. Hewan rumensia itu merupakan hewan pemama biak, pemakan tumbuhan atau disebut dengan herbivora. Betul. Di sini tambahan lagi, fungsi kandungan dari sistem pencernaan pada hewan rumensia yaitu mengandung mikroorganisme dan bolus. Nah, bolus ini disebut dengan sisa massa makanan yang telah ditelan. Ibu tambahkan. Nah, sekarang ibu akan menilai kalian. Tadi presentasinya, diskusinya sangat bagus dan sangat tertib untuk diskusinya per kelompok, dan semangat untuk belajar hari ini. Semoga selanjutnya lebih baik lagi dan ditingkatkan untuk belajarnya ya. Jika sudah pulang ke rumah nanti ibu menyuruh kalian untuk dibaca lagi materi kita hari ini untuk mengetahui bagaimana sistem pencernaan pada hewan rumensia. Jika sudah paham, kita tutup. Ibu rasa sudah cukup tadi pembelajaran hari ini. Ibu tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.